Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priska Priscilia, NIM 4303020064. Saya dari kelas 1B, program studi pengembangan masyarakat Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang tauhid, yaitu ada 3 poin. Poin yang pertama menjelaskan tentang mulanya perpecahan golongan dalam umat Islam. Poin yang kedua, aliran Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Poin ketiga, perkembangan ilmu tauhid dari klasik ke modern. Langsung saja ke poin yang pertama, yaitu awal mulanya perpecahan golongan dalam umat Islam. Perpecahan besar Islam yang pertama kali dimulai dari masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Pada masa itu terjadi persengketaan politik antara kelompok Ali dengan kelompok Muawiyah, yaitu politik itulah kemudian Islam mengalami perpecahan yang sangat besar, sehingga masalah politik merupakan puncak yang disebut dengan al-fitnah al-kubra di kalangan umat Islam. Umat Islam pada masa itu terpecah menjadi 3 kelompok. Yang pertama kelompok Ali, kedua kelompok Muawiyah, dan ketiga kelompok moderat atau netral, yang tidak memihak kepada salah satu dari kedua kelompok tersebut. Dua kelompok pertama memiliki pengikut yang cukup banyak, sedangkan kelompok moderat karena tidak ikut campur dalam masalah politik maka jumlahnya tidak diketahui. Yang kedua, aliran Mu'tazilah dan aliran Asy'ariyah. Aliran Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Aliran Mu'tazilah muncul di kota Basrah pada abad kedua Hijriah, tahun 105 sampai 110 Hijriah. Tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Secara harfiah, kata Mu'tazilah berasal dari I'tazila yang berarti terpisah atau memisahkan diri. Mu'tazilah dalam etimologi bermakna orang-orang yang memisahkan diri. Kemunculan aliran Mu'tazilah adalah karena Wasil bin Atak berpendapat bahwa muslim berdosa besar, bukan muslim dan bukan kafir, yang berarti ia fasik. Perkembangan aliran Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah muncul sebagai respon politik murni, sehingga golongan ini tumbuh sebagai kaum netral politik. Golongan 2 muncul sebagai respon persoalan teologis yang berkembang di kalangan Khawarij dan Murji'ah akibat adanya perseruan. Aliran Asy'ariyah adalah paham akidah yang mana dinisbatkan kepada Abi Hasan al-Basyari. Aliran al-Asy'ariyah disebut juga sebagai aliran ahli sunnah, yang dimana memunculkannya mengatasi berbagai faham yang berkembang di kalangan umat Islam dan menjadi penengah berbagai persoalan pemikiran umat. Yang ketiga yaitu perkembangan ilmu tauhid dari klasik hingga ke modern. Ilmu kalam klasik adalah teologi Islam yang pokok pembahasannya lebih cenderung kepada pembahasan ketuhanan. Pokok teologis yang terdapat dalam ilmu kalam klasik telah jauh menyimpang dari misinya yang paling awal, yang mendasar, yaitu liberasi dan emansipasi umat manusia. Padahal semangat awal dan misi paling mendasar dari gagasan teologis Islam, yaitu sebagaimana tercermin dalam masa Nabi Muhammad SAW, sangatlah deliberatif, progresif, emansipatif, dan revolutif. Pemikiran kalam modern bermula dari kesadaran umat Islam untuk bangkit dari keterpurukan pasca keruntuhan Bani Abbasiyah. Periode ini terjadi ketika tahun 1800-an hingga sampai sekarang. Pada periode ini muncul
banyak tokoh yang menyerahkan ide-ide sekaligus gerakan pembaruan yang bermuatan visi peradaban Islam. Hal ini dapat dilihat dari corak pemikiran kalam para tauhid muslim di abad modern, seperti Muhammad Abdul, Sayyid Ahmad, Ismail Al-Faruqi, dan lain sebagainya ya. Masing-masing menunjukkan bahwa corak yang berbeda dalam memahami teks-teks agama. Mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat dan dapat membantu untuk kalian semua, untuk teman-teman semua. Di sini saya mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.